kita bertamu ke rumah Kiai Haji Fathul Hujah, beliau Ketua MUI Kabupaten Malang sekaligus Suriah NU PCNU Kabupaten Malang. Hari ini kita akan bertanya-tanya membahas maksud dari hadis itu, bahwa pada bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Tapi pertanyaannya, mengapa masih ada kemaksiatan pada saat bulan puasa walaupun setan itu sudah dibelenggu? Nah, ini maksud setan dibelenggu ini seperti bagaimana? Itu buat tema kita hari ini. Mungkin kita langsung saja tanya kepada beliau maksud dari hadis Nabi yang salah satunya mengatakan bahwa pada saat bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Dan ini masih banyak ada pertanyaan di kalangan masyarakat umum. Lah, setan dibelenggu kok masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Nah, itu penjelasan itu terus kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitu'minul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita bersama, khususnya nikmat sehat jasmani, rohani, lahir dan batin, sehingga pada penghujung akhir bulan suci Ramadan kita masih diberi kekuatan yang prima, baik fisik maupun rohani. Amin. Dan ibadah kita mulai awal sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap berlimpah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini kita bincang ngomong-ngomong tentang hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkapnya hadis itu berbunyi, idza jaa Ramadanu uliqat abwabun nar wa futihat abwabul jannah wa sufidatis sayatinu. Rawahu Ahmad wa Nasai wa sanaduhu jayyidun. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu neraka itu ditutup dan pintu-pintu surga itu dibuka. Wasu bidati sayati, dan setan itu diikat atau dibelenggu, atau itu dibelenggu, kalau bahasa Jawa dikunjoro setan-setan itu. Namun dari 3 rahmat yang besar yang dilimpahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di umat-umat dulu, karena keadaan Ramadan, dari 3 fasilitas yang di dalam hadis 3 itu sebenarnya merupakan alat atau fasilitas yang dapat digunakan oleh umat Muhammad dalam rangka membentengi diri dari godaan setan. Padahal dalam hadis itu sudah disebutkan wasu bidadis sayatin, setan sudah dibelenggu. Namun realita yang ada, bahkan pada bulan suci Ramadan
kalau di luar ini musibah yang besar merebaknya COVID-19 ini, itu kita tahu sendiri bahwa tempat-tempat yang dulunya sepi jadi ramai dan sebagainya. Dan kebetulan juga hal yang bertentangan dengan agama itu biasanya kalau menjelang Ramadan sampai menghadapi bulan suci, mengakhiri bulan suci ini masih banyak kemaksiatan yang di kalangan masyarakat. Nah, ini apa kira-kira sebabnya? Tentunya kita kembali, walaupun pintu neraka sudah ditutup, tapi manusia ini punya punya mukharik, punya penggerak, punya motivasi yang sangat kuat, yang namanya nafsu. Yang namanya nafsu. Nah, dari nafsu yang belum terkuasai, dari nafsu yang masih kuat, motivasinya ini ya tetap semacam itu. Jadi kalau pintu ditutup, neraka sudah ditutup, maksiat sudah ditutup. Tapi kalau kekuatan nafsu ini masih kuat, ya namanya pintu, ya mungkin di bahasa Jawanya jodak-kodak. Nah, jadi justru ada maksiat yang di dalam itu, justru ada keinginan yang tinggi untuk masuk. Nah, ini karena nafsu. Nah, gimana juga pintu surga dibuka luas-luas, tapi nyatanya juga juga ada banyak yang ke tempat-tempat peribadatan. Kemungkinan adat yang ada di masyarakat ini kalau awal-awal ini ramai, dan makin lama mestinya makin maju. Ya, tidak takora asru ayat minal awakir. Apabila sudah masuk ke 10 hari yang terakhir, ini kan mestinya sadda misarohu wa ahya lailahu wa iqadha alahu. Kalau kita mencontoh Nabi, apabila masuk 10 hari terakhir, ini Nabi mengadakan persiapan yang sangat kuat. Artinya pakaiannya ini ditata dengan baik. Ini jadi kinayah persiapan yang lebih bagus ini untuk menghadapi malam-malam terakhir. Kemudian malamnya juga tidak berhenti ibadah, justru ditingkatkan. Kemudian keluarganya pun dibangunkan untuk bersama. Tapi kalau di realita masyarakat kita, kalau sudah 10 terakhir, apalagi kaum wanita, kawin dan sebagainya, baca Quran justru dikurangi, dihentikan sebelum malam dikurangi. Nah, ini ya, memang ini karena motivasi dari penggerak yang namanya itu ini masih tinggi. Jadi puasanya ini belum sampai mampu untuk meredam nafsu ini, sehingga puasa tidak disayati, setan ini tidak akan mampu mengganggu manusia ya, kalau memang nafsu manusia itu sudah terkuasai oleh manusia itu sendiri. Selama nafsunya ini masih ada, ya godaan setan masih kuat, masih mampu setan ini. Tapi kalau sudah nafsunya ini sudah terkuasai, maka setan tidak akan mampu. Jadi masalahnya mengapa neraka ditutup, surga dibuka, pintu surga dibuka luas-luas, dan setan diikat atau di penjara, kok masih banyak maksiat. Jadi sumber maksiatnya meningkat, tapi ibadahnya menurun. Tapi ini kan ada masalah COVID ini agak sepi, terpaksa ini. Jadi nafsunya sebenarnya tetap nih, nyatanya masih sulit dikendalikan. Wah, ini berarti dorongan nafsu masih tinggi. Oleh karena itulah
supaya benar-benar setan dibelenggu ini tidak berhasil mengganggu manusia atau bisa mengendalikan dari perbuatan yang maksiat, maka kita harus kembali kepada pelaksanaan puasa itu sendiri sudah mampu atau belum mengubah kekuatan nafsu. Jadi kalau kita ini ingin nafsu kita ini sudah bisa kita kendalikan dan setan tidak bisa mengganggu lagi, ya kita harus berpuasa as-shaumulladzi yuridullah. Jadi kita harus berpuasa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar al-imsaku anil akli wasyurbi wal mulabasati jinsiyah wa jami'an muktirati, bukan sekedar kita ini berpuasa mencegah makan, minum, meninggalkan hubungan seks, kemudian dan menjauhkan dari semua yang membatalkan puasa. Bukan sekedar itu, tapi juga harus berpuasa. Ini al-imsaku likulima yunafil iman wa yatafiku fadilatal takwa wa muraqabah. Jadi kita harus berpuasa di samping menjauhi yang biasa berjalan di masyarakat, nggak mangan, nggak ngopi, nggak kumpul, lalu menjauhi barang sing membatalkan puasa. Juga harus berpuasa dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan takwa dan tidak sesuai dengan apa yang bisa membawa manusia ini bisa berubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita berpuasa dari segala aspek yang ada dalam kehidupan manusia ini. Pertama, yang harus kita laksanakan agar bisa membentengi setan dan tidak mengerjakan maksiat. Puasa kita harus bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah, dan kita puasa karena juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa kita di luar itu, maka puasa kita kurang-kurang berkualitas. Walati yatajihu ila wa'ilai bilkos diwaroja lasau malahu. Barang siapa berpuasa yang menuju kepada keinginan, niatnya bilkos dengan tujuan tertentu, supaya begini, supaya begitu, aja punya harapan kalau sudah puasa kan begini kan begitu selain Allah, maka nilai puasanya kurang berkualitas. Pertama itu. Yang kedua, puasa ini juga harus berpuasa dari pola pikir yang jelek, program-program yang tidak sesuai, apalagi rencana-rencana yang dari program ini memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya di kalangan sesama umat Islam. Walati yufakiru fil khotoya wa yastahilu bitadhiril fitani wal makaidi wa yukaribullah wa rasulahu fi jama'atil mu'minin wa sauma pahu. Nah, kenyataannya kita ini kadang-kadang kan dalam bidang politik, dalam bidang ini, dalam bidang ini dan sebagainya, kita ini masih dengan sama-sama kan, karena perbedaan pola pikir, perbedaan aspirasi politik itu malah justru ya itu belum bisa jadi satu. Padahal kita mestinya harus berhenti total. Nah, kalau masih semacam ini, ya lausomalahu, artinya puasanya belum sempurna, berkualitas. belum berkualitas. Tidak ini kali penjelasan jenengan bahwa nafsu itu besar sekali pengaruhnya. Iya. Nah, mungkin ini terbawa dari sebelum bulan puasa. Misalkan sebelum bulan puasa ini sudah terbiasa, misalkan beda pilihan disalahkan, terus pula ibadahnya kayak pula, kemudian kemaksiatan mungkin masih tetap dilakukan, mungkin ini terbawa. Apakah itu secara begini penelitiannya, apakah itu bisa dijelaskan gini ya, refleksnya kebiasaan itu yang dikendalikan oleh nafsu itu. Nah, oleh karena itu kalau mengendalikan nafsu ini artinya obat. Yang mestinya puasa harus bisa jadi obat. Kata Nabi,
itu kan ada arti dari orang yang punya keinginan untuk nikah, kemudian belum mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, tapi nafsunya masih ini dan sulit untuk mengendalikan, disuruh berpuasa. Manis atau angin kumur kata pada dasar sawah. Nah, Pak Inahu, ini. Dan karena puasa ini juga akan bisa mengurangi nafsu semacam itu. Nah, kalau kebiasaannya ini perbuatan yang seksual, yang ini harus ditotok betul. Sing kebiasaannya istilah Membuji. Nah ini kan kita sudah dari situ dimulai. Apalagi kita ini kan ada kehidupan ini tidak lepas dari ya ekonomi, ya politik, ya sosial, ya budaya, ya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan supaya nanti puasa ini betul-betul bisa menguasai nafsu dan setan tidak mampu untuk mengganggu lagi. Ya hati kita harus betul-betul bersih, bersih. Al-hati kolbuhu ini orang yang hatinya ini masih yakwi mengandung ada rasa fil hasati wal hikti wal bukti dijamil kalimatil muwahhidin wal amali bitabrikihim wafid api sultanihim rasa malahu. Kita kan dalam berorganisasi ini kan tidak lepas dari itu juga. Barang siapa yang hatinya masih tersimpan rasa dengki, rasa hasad dan rasa benci terhadap pemerintah yang sah dalam berpuasa ini masih ada semacam itu. Cuma kadang-kadang sekarang kan ramai-ramai ada permasalahan ini kan pro ini harus tutup atau ini harus gini. Ini kadang-kadang kan kita kan tidak tahu sehingga muncul pihak ketiga. Oh ini kalau sampai begini pasti akan habisnya maafin dan sebagainya. Itu kan ini kan jadi narasinya dibuat seperti narasinya ini kan arahnya kan ke sana. Tujuannya menanamkan kebencian. Ya, iya, nanti supaya pemerintah ini mungkin ada tujuan-tujuan tertentu, bisa gunjang ganjing dan sebagainya. Bahkan ada isu-isu nanti tahun 2030 bisa bubar dan sebagainya. Nah semacam ini kan tidak lepas ini dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada itu. Apalagi informasi sekarang sudah mudah untuk diterima, dijampi kalimatin mewakili. Tidak ada perbuatan amal yang untuk memecah belah umat, juga untuk melemahkan kekuasaan yang sudah ada ini. Ini juga mengurangi ini dari polisi puasanya para politisi itu ya. Jadi nafsu itu. Nafsu itu masih. Jadi setiap orang itu punya prioritas nafsu sendiri-sendiri yang harus yang berbeda. Masyarakat bawah ya, pokoknya sudah itu ya. Tapi makin tinggi jabatan seseorang, makin tinggi posisi, makin tinggi jabatan sosial, status sosialnya, nah ini akan berbeda-beda juga. Yang menyebabkan gini mungkin masyarakat bawah tenang-tenang ada. Tapi ini kan orang-orang yang punya status sosialnya tinggi, kulturnya tinggi. Jadi ini harus bisa dipuasakan juga supaya berhenti yang tadi turisme ini, sehingga nanti badannya bisa berkualitas. Dan yang ketiga juga ada ini walati lukapitul ini wayu jamil subaha wayu abinul muksidin wasaumalahu. Orang yang berpuasa masih ada aspirasi perbuatan yang dolim. Mungkinnya tidak begitu, tapi karena kepentingan tertentu hari ini banyak bagus, tapi ada keinginan di luar itu. Mestinya harus begini, tapi kok dibegitukan karena ada tulisan tapi ini. Baik jamilu supaya mungkin menghiburi itu
berbuat baik tapi tidak dibudaya. Baik jam dengan menggunakan kata-kata jam itu supaya menghiburi orang-orang yang pola pikirnya rendah dan sebagainya. Dia gampangnya bodoh banget sih. Pikiran. Ya, kok masih ada apa ini dan sebagainya ngatur supaya bisa ambil ke undang tertentu. Ini masih berbuat semacam itu. Bayu Abinum Siti masih mau membantu orang-orang yang berbuat perusahaan. Maka orang-orang yang semacam ini ya puasanya tapi belum bisa menguasai nafsu. Setan tetap masih bisa pengaruh. Seandainya tidak ada nafsu yang semacam ini dan dapat membantu. Dalam bidang-bidang yang lain, apalagi dalam bidang istighfar lagi yang mulia dakwah urusan apa saja dan misawari dicari dikasih wa hati-hati hormatin pasomarahu. Orang yang masih tangannya mungkin peresannya kemudian anggota dari beberapa anggota yang kita miliki ya, masih ada sikap-sikap mungkin perbuatan mungkin tingkah laku yang menyakiti hamba Allah, ucapannya menyinggung, tangannya tidak bisa lepas dari menjaga maksiatnya tangan misalnya, biasanya masih menggunjing, ya, yang namanya riba, perbuatan yang menghilangkan pahala puasa, yang pertama dusta, kemudian menggunjing hibah, kemudian adu domba, dan menjadi saksi yang palsu, kemudian melihat dengan pandangan yang masih menimbulkan syahwat terhadap hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ini kan puasanya sah tapi tidak mendapat pahala. Berarti tujuan puasa untuk mengendalikan perbuatan semacam ini belum bisa tercapai. Nah, puasa yang bisa benar-benar setan bisa kalah, ini ya puasa orang yang berpuasa ini yang bisa membentuk orang seperti malaikat. Kalau sudah berbentuk malaikat, insya Allah supaya hati saya ini benar-benar terbelenggu dan tidak akan berbuat lagi kemaksiatan. Karena itu ada istilah as-shaimu malakun fi surati imkanin. Orang yang berpuasa itu bagaikan malaikat yang berbentuk manusia, tidak dusta, tidak berbuat zalim, tidak menipu, tidak menyerahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, tidak makan harta orang lain dengan cara yang batal. Nah, ini insya Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hikmah puasa ini bisa tercapai. Maka setan tidak bisa mengganggu lagi, sehingga kita disayatin ini benar-benar bisa terwujud. Oleh karena itu yang terakhir, bahwa puasa bisa memperoleh hikmah yang tinggi, setan tidak bisa mengganggu. Ini kalau puasa bisa merubah nafsu yang amarah menjadi nafsu yang kamilah. Jadi nafsu yang senantiasa mengajak kepada perbuatan yang jelek, inna nafsala amaratun bisu, ini bisa diubah melalui puasa menjadi nafsu yang kamilah. Hanya nafsu yang sempurna, nafsu yang senantiasa memperoleh kecintaan Allah, dan nafsu yang bisa menimbulkan cinta kepada Allah, dan bisa memberi petunjuk kepada orang lain, dan bisa menyelamatkan orang lain, dan bisa membentengi dari perbuatan maksiat. Ya, karena tidak nafsu itu kan ada 8 macam: nafsu amarah, nafsu lawama, nafsu musawilah, nafsu mulhimah,
mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan yang terakhir kamilah. Kalau nafsu dari amarah ini bisa berubah jadi kamilah, nah ini insya Allah. Dan kita pada penghujung ini puasa kita benar-benar bisa mengendalikan nafsu, dan akhir bulan suci Ramadan kita menjadi orang yang bersih, yang menjadi Idul Fitri, kembali kepada fitrah yang asli, yaitu yang suci. Mudah-mudahan pada bulan Syawal yang akan datang ini betul-betul menjadi Idul Fitri yang hakiki. Bulan yang ada penutupannya pakai raya hanya bulan Ramadan, sehingga kalau bulan Ramadan ini tertutup dengan baik dan insya Allah bulan Syawal tidak ada maksiat, yaitu yang bisa kembali kepada fitrah aslinya. Tapi kalau bulan suci Ramadan habis kemudian Syawal ini tutup kembali banyak maksiat lagi, nah ini malah dosanya lebih banyak. Mana sholwa yaumal itika, mana sholwa yaumal itika atau yaumal wahid. Barang siapa berbuat maksiat pada hari raya, maka dosanya sangat besar, seakan-akan menentang kepada Allah pada hari pembalasan. Padahal soalnya nanti tidak ada orang yang berkutik lagi, tidak ada yang berpuasa lagi, kecuali Allah. Nah, seakan-akan di sana masih ini kan musim panen menentang ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersih kembali karena kita sudah berpuasa selama insya Allah 30 hari, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada hal yang perlu didalami, kita ngomong-ngomong. Ini kan kiat-kiat ya, supaya kita itu bisa memperoleh puasa yang mendapatkan 3 rahmat tadi. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, supaya kita bisa mencapai itu. Nah, ada kiat-kiat seperti apa yang bisa dilakukan? Yang pertama sebab ini, karena ini puasa secara umum ya, makanan kita yang kita pakai sahur maupun yang pakai buka ini adalah makanan yang halal. Dan mengkonsumsi makanan yang halal ini ya tidak boleh berlebihan. Walaupun kalau berlebihan kan menjadi ya biasanya kan ada si kumpul ini kadang-kadang puasa dengan di luar puasa ini justru malah konsumsinya ini lebih banyak puasa. Nah ini kalau saya ini kan kadang semacam itu. Kalau dari biasa cukup ini, tapi kalau puasa makanya seperti ini dan sebagainya seperti ini, sehingga melebihi, dan makanya pun juga berlebihan. Lebih boros. Ya, lebih boros seperti ini. Mestinya harus ekonomi ya. Harus ekonomi dilatih supaya lebih ekonomi. Ini perlu diperhatikan dari sisi niat. Harus niat yang benar-benar bagus, baik, karena Allah, karena mendapat pertolongan dari Allah. Juga hal yang namanya poso ini bukan hanya sekedar itu ya, puasanya perut, puasanya badan ya, dan biasa ditambah lagi puasanya ini 9 anggota ini. Nah ini harus berpuasa. Dan yang terakhir yang sangat sulit ini puasa hati. Jadi hati kita ini benar-benar bersih, benar-benar untuk Allah dan ingat kepada Allah, maka puasa kita akan lebih bisa menjamin 3 kesempatan pada bulan suci Ramadan. Setan dibelenggu, surga dibuka, neraka ditutup. Ini bisa tetap jadi ibadah lebih bagus dan lebih berkualitas daripada dengan sebaik-baiknya hari itu. Dari yang
penting. Kita ini ikhlas itu sangat sangat penting. Kata niat nih. Ya. Kadang walaupun setan sudah Allah memberikan kemurahan seperti itu, tetapi nafsu kita sendiri yang dari dalam diri kita sendiri, dorongan dari nafsu jelek kita. Jadi penyakitnya ini ya ada di nafsu itu. Karena nafsu ini kalau bisa dikendalikan, ya bisa menjadi kendaraan yang paling cepat. Tapi kalau kita ini lainnya, ya akan dikuasai. Tidak ada makanya kemurahan Allah. Setiap tahun ada bulan puasa itu, saya sampai berpikir seperti ini. Ini saking boten ridhone Gusti Allah, umatnya Kanjeng Nabi mlebu neraka kan. Kok dibayar kemurahan yang banyak. Tapi kita sendiri kadang tidak memahami itu. Tidak mengambil kesempatan Ya. itu. Jadi orang yang diberi orang dari Jawa diwayati rogo-rogo. Sebenarnya kita ini sudah menunggu apa ya? Kok ini dari Allah yang paling mudah. Dari sisi sholat, kalau dulu misalnya harus sehari semalam 50 kali misalnya. Kita sudah diberi dispensasi hanya 5 kali. Nah, dari 5 kali itu pahalanya sama. Nah, kemudian kita memang umurnya pendek-pendek, fisiknya kecil-kecil, sudah mendapat keistimewaan untuk mengejar yang umurnya ratusan tahun seperti Nabi Nuh 550 tahun, hampir 1000 tahun. Kalau diukur kan berarti ibadahnya lebih banyak. Ini kalau dihitung ibadah. Nanti kita kan diberi Ramadan, ada Lailatul Qadar. Satu malam saja mendapat pahala 1000 bulan. Berarti sekitar 83 tahun. Satu malam. Kalau usianya 50 tiap malam Ramadan kan hampir menyamai. Kok dibalik kemurahan yang banyak, tapi kita sendiri kadang tidak memahami itu, tidak mengambil kesempatan Ya. itu. Jadi orang yang diberi orang dari Jawa diwayati rogo-rogo. Sebenarnya kita ini sudah menunggu apa ya? Keistimewaan dari Allah yang paling mudah. Dari sisi sholat, kalau dulu misalnya harus sehari semalam 50 kali misalnya. Kita sudah diberi dispensasi hanya 5 kali. Dan 5 kali itu pahalanya sama. Kemudian kita memang umurnya pendek-pendek, fisiknya kecil-kecil, sudah mendapat keistimewaan untuk mengejar yang umurnya ratusan tahun seperti Nabi Nuh 550 tahun, hampir 1000 tahun. Kalau diukur kan berarti ibadahnya lebih banyak. Ini kalau dihitung ibadah. Nanti kita kan diberi Ramadan, ada Lailatul Qadar. Satu malam saja mendapat pahala 1000 bulan. Berarti sekitar 83 tahun. Satu malam. Kalau usianya 50 tiap malam Ramadan kan hampir menyamai. Ini kan keistimewaan bagi kita. Kita punya salah, tidak langsung dihukum, tapi masih ditunda sampai nanti. Tapi kalau umat dulu kan kalau ada yang salah kan langsung, sehingga tidak ada kesempatan tobat lagi. Salah langsung dihukum sampai mati, ya sudah mati dalam kondisi salah itu. Tapi kita ada kesalahan dan masih diberi kesempatan untuk tobat dan sebagainya. Dan nanti di akhirat akan ada perhitungan sendiri. Di dunia masih ada kesempatan. Ini sebenarnya banyak, Mas. Keistimewaan.
Tapi ya tadi wis sih kurang enak. Berarti pada intinya kemaksiatan yang masih ada itu bukan semata-mata setan, tapi yang paling banyak itu juga dari dorongan nafsu yang sudah terbiasa sebelum Ramadan. Besok terus bisa kita analogikan gitu. Kalau kita terbiasa misalkan setiap habis nulis pensil taruh dimiliki kan wonten yang nah wonten itu walaupun buatan dikaitkan ini kadang sudah refleks biasa ya. Apakah nafsu mungkin seperti itu ya, efeknya semacam itu saking terbiasa ya, sehingga refleks walaupun setan sudah tidak mengganggu dia tetap melakukan. Insya Allah sampun jelas ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup ya. Insya Allah sudah jelas makna dari yang dikatakan pintu surga dibuka, terus pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Dan kenapa masih ada kemaksiatan tadi? Pada intinya itu karena dorongan nafsu kita dan kita belum mampu mengendalikan. Karena itulah puasa ini sebenarnya tarbiyah kita untuk menggerak nafsu, belajar pelan-pelan supaya nafsu itu bisa kita kendalikan menjadi dari nafsu amal menjadi nafsu yang kaya. Matur suwun Yai atas pencerahan dari ini insya Allah sampun matur nuwun. Dan barangkali juga kalau memahami ini secara keseluruhan tidak bisa menjawab orang-orang yang tidak senang terhadap Islam khususnya kepada sabda Nabi ini. Kalau ternyata sabda Nabi itu korong ya, kenapa sudah dibelenggu, sudah ditutup neraka, orang-orang masih banyak yang maksiat. Berarti hadis ini masuk misalnya hadis ini. Ini kita kan bisa menjawab itu karena pertanyaan yang kuat ini ada di nafsu kita sendiri, daripada diri kita sendiri, pengendalian nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Kali ini yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang kita bicarakan pada saat ini membawa manfaat yang besar dan kita menyelesaikan puasa Ramadan sampai nanti kegiatan setelahnya benar-benar menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut syafaat dari Rasulullah SAW. Dan mungkinnya mohon maaf, menyadari wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang bersama Ketua MUI Kabupaten Malang sekaligus ya PJNU Kabupaten Malang Pak Kiai Haji Muhammad Fatul Hijah. Mudah-mudahan apa yang kita